Pembahasan soal respirasi aerob, soal nomor 5 tentang siklus Krebs. Ya, perhatikanlah gambar di sebelah kiri. Ya, X, Y, dan Z secara berturutan adalah, nah di sini adalah X, Y, dan Z. Ya, apa saja dari gambar tersebut. Oke, kita ingat kembali bagaimana tahapan dari siklus Krebs. Nah, jadi siklus Krebs diawali dengan datangnya asetil koenzim A, ya, ini sebagai hasil dari reaksi dekarboksilasi oksidatif. Nah, asetil koenzim A ini akan berikatan dengan senyawa X. Nah, masih ingat apa itu senyawa X? Ya, senyawa X ini adalah oksaloasetat, ya, oksaloasetat. Oke. Nah, senyawa asetil koenzim ini akan berikatan dengan oksaloasetat membentuk senyawa Y. Oke, masih ingat apa itu senyawa Y? Ya, senyawa Y ini adalah sitrat. Oke ya. Ini senyawa Y ini adalah sitrat. Nah, selanjutnya sitrat akan dikonversi ke bentuk isomernya ya menjadi isositrat dengan cara mengeluarkan H2O kemudian memasukkannya kembali. Ya, kemudian isositrat ini akan mengalami oksidasi sehingga melepaskan elektron dan elektronnya akan ditangkap oleh NAD+ ini, ya, akan ditangkap oleh NAD+ ini menjadi NADH. Selain itu, isositrat juga akan mengeluarkan senyawa CO2 sehingga dihasilkanlah senyawa selanjutnya. Nah, masih ingat senyawa apa ini? Ya, ini adalah senyawa alfa ketoglutarat. Ya, ini adalah alfa ketoglutarat. Ya. Nah, selanjutnya alfa ketoglutarat akan kehilangan satu karbonnya, ya. Kemudian dia juga akan mengalami oksidasi sehingga melepaskan elektron dan elektronnya akan ditangkap oleh NAD+ membentuk NADH. Selain itu akan datang senyawa koenzim A sehingga masuk dan menghasilkan senyawa yang disebut dengan ya suksinil koenzim A. Oke, selanjutnya suksinil koenzim A akan terlepas ya, kemudian digantikan dengan senyawa fosfat. Nah, ini senyawa fosfatnya. Nah, senyawa fosfat ini akan dilepaskan kembali lalu berikatan dengan GDP menjadi GTP. GDP ini juga semacam senyawa yang akan menyimpan energi ya. Kemudian P dari GTP tadi akan dilepaskan untuk diberikan kepada ADP. Nah, sehingga pada reaksi ini kita mendapatkan ATP gitu ya. Oke, selanjutnya suksinil CoA ini akhirnya berubah menjadi suksinat ya, menjadi suksinat. Nah, suksinat kembali mengalami oksidasi. Ya, mengalami oksidasi kemudian melepaskan elektronnya. Nah, di sini dia melepaskan 2 elektron. Lalu ditangkap oleh FAD sehingga terbentuklah FADH2. Nah, reaksi ini menghasilkan suatu senyawa yang kita sebut dengan senyawa Z. Nah, senyawa Z ini disebut dengan, masih ingat? Ya, ini adalah fumarat ya. Ya, ini adalah fumarat. Dan kemudian fumarat ini akan akan ditambahkan dengan molekul air sehingga terbentuklah senyawa malat. Selanjutnya senyawa malat akan teroksidasi, mengeluarkan elektron dan elektronnya akan ditangkap oleh NADH, ditangkap oleh NAD+ menjadi NADH. Oke ya. Dan terakhir senyawa malat ini akan menjadi senyawa oksaloasetat, kembali ke semula ya, ke senyawa oksaloasetat, dan kemudian senyawa oksaloasetat ini akan berikatan kembali dengan asetil koenzim A ya untuk kembali melakukan siklus selanjutnya
ya, kembali menjadi sitrat dan seterusnya. Nah, inilah disebut dengan siklus Krebs. Jadi kesimpulannya ya, di sini kita bisa lihat maka senyawa X adalah yang pertama adalah oksaloasetat. Nah, ini berarti ya. Sedangkan dia adalah sitrat dan Z adalah fumarat.